Perkenalkan, nama saya Vicky Mahadip, NIM 2211011 dari kelas Teknik Informatika 6A. Saya akan menjelaskan materi biometrik sidik jari dan geometri tangan dalam mata kuliah biometrik. Sidik jari atau fingerprint merupakan salah satu karakter fisik biometrik yang biasanya digunakan untuk mengidentifikasi atau memverifikasi pengguna sebagai autentifikasi keamanan. Terdapat 3 pola utama pada sidik jari, yaitu Arces, Loops, dan juga Warp. Menurut Galton, sekitar 60% sidik jari bertipe Loops, 30% bertipe Warps, sedangkan sisanya 10% bertipe Arces. Kelebihan biometrik sidik jari yang pertama, unik dan akurat. Kemudian yang kedua, cepat dan praktis, dan yang ketiga, biayanya lebih murah dibanding dengan biometrik lainnya. Kemudian yang keempat, sulit dipalsukan, dan yang terakhir, mudah diintegrasikan karena setiap perangkat mendukung teknologi sidik jari. Kemudian untuk kekurangan biometrik sidik jari, yang pertama, sensor yang dimiliki perangkat harus berkualitas tinggi agar akurasi tetap terjaga. Kemudian yang kedua, kesalahan pengenalan apabila pada sidik jari, pola pada sidik jari bisa rusak atau tergores karena luka, sehingga sensor tidak dapat membaca pola pada garis-garis sidik jari. Terdapat 8 tahapan pemrosesan sistem verifikasi pada sidik jari dalam biometrika. Yang pertama ada akuisisi citra, yang merupakan proses penangkapan gambar sidik jari menggunakan sensor. Kemudian yang kedua ada analisis orientasi, yaitu menentukan arah alur atau reach pada citra sidik jari untuk memahami pola dan struktur utama yang membantu proses ekstraksi fitur. Kemudian yang ketiga ada konversi ke citra biner. Konversi ke citra biner merupakan mengubah citra grayscale menjadi citra biner atau hitam putih untuk membedakan antara alur atau reach dan lembah atau valley. Keempat, tinning. Tinning yaitu menipiskan alur pada citra biner hingga menjadi garis 1 piksel untuk mempermudah identifikasi titik-titik fitur atau minutiae. Kemudian yang kelima ada ekstraksi minutiae, yaitu mengambil fitur penting dari sidik jari seperti ujung alur atau reach ending dan percabangan atau bifurcation sebagai data unik. Kemudian yang keenam ada grafik minutiae, yaitu membangun representasi grafis dari posisi dan hubungan antar minutiae untuk digunakan dalam pencocokan. Yang ketujuh yaitu ada matching atau pencocokan. Matching atau pencocokan merupakan tindakan perbandingan minutiae dari sidik jari yang diuji dengan data sidik jari yang sudah tersimpan menggunakan algoritma tertentu, misalnya algoritma korelasi atau berbasis minutiae. Kemudian yang ke-8 merupakan keputusan verifikasi, yaitu keputusan apakah sidik jari cocok atau tidak berdasarkan tingkat kemiripan atau similarity score. Selanjutnya materi geometri tangan. Geometri tangan adalah metode biometrik yang mengidentifikasi individu berdasarkan ukuran dan bentuk fisik tangan seperti panjang jari, lebar telapak, dan juga ketebalan. Sistem ini menggunakan perangkat pemindai atau hand scanner untuk menangkap data citra tangan dan mengukur karakteristik. Kemudian untuk kelebihan geometri tangan, yang pertama cepat dan mudah digunakan dikarenakan proses pemindaian hanya memerlukan beberapa detik saja. Kemudian yang kedua, stabilitas fisik. Bentuk tangan relatif stabil seiring waktu sehingga meminimalkan perubahan data. Kemudian yang ketiga, tahan terhadap lingkungan.
dikarenakan berfungsi baik dalam berbagai kondisi dan tidak terpengaruh seperti cahaya, suhu, dan lain-lain. Kemudian yang keempat, privasi lebih terjaga karena tidak mengandung data biologis yang sensitif seperti DNA atau sidik jari. Pada geometri tangan sendiri juga memiliki kekurangan. Yang pertama, akurasi terbatas. Dikarenakan tidak seakurat biometrik lainnya atau sidik jari atau wajah dalam membedakan individu yang sangat mirip. Kemudian yang kedua, memerlukan perangkat khusus, membutuhkan scanner khusus yang tidak seumum sensor sidik jari, dikarenakan setiap perangkat tidak memiliki hand scanner. Tahapan pemrosesan sistem verifikasi geometri tangan terdapat 6 tahapan. Yang pertama, akuisisi citra. Tangan ditempatkan pada scanner untuk diambil gambar 2 atau 3 dimensi. Kemudian yang kedua, pre-processing. Pre-processing ini membersihkan gambar dari noise melalui melakukan normalisasi ukuran dan meningkatkan kualitas citra. Kemudian yang ketiga ada ekstraksi fitur. Ekstraksi fitur mengambil karakteristik utama seperti panjang jari, lebar telapak, dan juga ketebalan jari dan jarak antar titik. Kemudian yang keempat, pembuatan template. Data hasil ekstraksi dikonversi menjadi template digital yang digunakan untuk proses pencocokan atau biasa disebut database. Kemudian yang kelima ada pencocokan atau matching. Pencocokan atau matching merupakan perbandingan template tangan pengguna dengan data yang sudah disimpan menggunakan algoritma tertentu. Kemudian yang keenam, keputusan verifikasi. Pada tahapan ini, jika tingkat kesesuaian melebihi ambang batas atau threshold, sistem memverifikasi identitas pengguna. Jika tidak, verifikasi akan gagal. Sekian penjelasan singkat materi biometrik sidik jari dan juga geometrik tangan dari saya. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.